RRI dimanapun Anda berada, pagi hari ini akan kami update informasi untuk Anda ya terkait dengan konser Suara Sasando begitu ya, Suara Seribu Sasando pendengar di kesempatan pagi hari ini yang menurut informasi akan diselenggarakan hari ini 28 September. Dan pendengar ini juga untuk melestarikan dan juga memperkenalkan alat musik tradisional NTT secara luas, di mana Dekranasda Provinsi NTT dan juga Dinas Pendidikan dan Budaya menggelar konser Suara Seribu Sasando di Waterfront Labuan Bajo Rabu 28 September 2022 dengan tema Magical Sound of Sasando for the World. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan update informasinya bersama Dirut BPOLBF Hasana Fatina sudah di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. Mbak Sana, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Salam sehat, salam tangguh Mbak Sana. Salam sehat, salam tangguh. Berarti Labuan Bajo rame lagi nih hari ini ya Mbak Sana ya? Rame banget dari kemarin. Oke, kalau boleh diinformasikan agenda untuk hari ini sebelum pelaksanaan ya konser Suara Seribu Sasando ini apa saja, mungkin bisa digambarkan kepada pendengar RRI? Ya, oke. Jadi sebenarnya pada hari ini adalah rangkaian kunjungan dari Ibu Negara bersama Ibu Wakil Presiden dan juga Ibu Buase, istri para menteri-menteri ya, ke Labuan Bajo. Nah, kemudian dari rangkaian tersebut juga salah satunya itu adalah ke kantor Bupati, kemudian ada kegiatan yang konser Seribu Sasando yang memecahkan rekor muri ya pada hari ini, dan kemudian besok akan ke Rinca. Nah, kita sedang menyiapkan itu. Nah, kemudian khusus untuk yang konser ini memang yang unik adalah 1000 pemain Sasando itu akan bermain bersama, dan kemudian ini 600-nya didatangkan dari Kupang, kemudian 400-nya adalah dari Labuan Bajo, dan ini semua adalah pelajar-pelajar gitu ya, jadi ramai banget, dan mereka akan memainkan musik Sasandonya ini nanti sore dari jam 5 di Harbourfront. Jam 5 sore nanti berarti ya Mbak Sana ya? Iya. Oke, Mbak Sana, apakah festival ini dibuat sebagai bentuk penegasan begitu ya? Atau mau menunjukkan pada dunia bahwa Sasando itu milik Indonesia, milik orang Rote, milik orang NTT begitu? Karena beberapa waktu lalu ini sempat diklaim oleh Sri Lanka ya bahwa Sasando itu dari Sri Lanka begitu Mbak Sana. Anda melihatnya seperti apa? Iya, pastinya seperti itu ya. Jadi kan kita udah saatnya ini untuk tidak hanya memberikan wacana atau hanya berbicara atau rebutan barang gitu ya, tapi kita benar-benar memakai dan melestarikannya. Karena kembali lagi kita punya alat ini yang luar biasa banget, alat musiknya ya. Kemudian tentunya kan ini kesannya banyak sih sebenarnya ya. Karena di sini juga yang biasa adalah anak sekolah, anak pelajar. Berarti pesannya adalah bagaimana ini terlestarikan dan terus ada regenerasi yang menggunakan dan memainkan Sasando ini. Jadi itu yang kita support juga ke depannya ya, bagaimana si Sasando ini tidak hanya menjadi sesuatu yang menjadi benda aja gitu ya, atau seperti pusaka gitu, nggak seperti itu, justru harus dimainkan dan menjadi keseharian yang bisa dikenal, dan mungkin kedepannya juga tidak hanya untuk anak NTT ya, bahkan untuk seluruh orang Indonesia pun juga udah bisa memainkan Sasando juga. Nah, makanya ini kita mulai dengan teman-teman yang dari NTT dulu, harus menguasai, harus memahami, dan harus bisa mengembangkan musikalitasnya dengan memanfaatkan Sasando yang memang sangat unik sekali. Oke, jadi ini pemainnya adalah anak-anak pelajar begitu ya, pelajar-pelajar yang ada di NTT begitu, 600 tadi menurut informasi dari NTT, kemudian 400-nya itu adalah dari Labuan Bajo begitu Mbak Sana ya. Ini berarti mau menunjukkan bahwa mereka-mereka inilah yang akan meneruskan warisan nenek moyang kita begitu ya. Harus cinta dulu nih ya terhadap alat musik kita, baru kemudian selanjutnya adalah bisa menjaga begitu ya, dan juga melestarikan apa yang kita punya ya Mbak Sana ya. Baik, Mbak Sana, support apa nih yang sudah diberikan oleh BPOBLF untuk mensukseskan ya Festival Seribu Sasando yang sebentar lagi nih akan digelar di pukul 17 atau jam 5 sore nanti ya Mbak Sana, silakan. Ya, pastinya kalau kita ini kan
menyiapkan destinasinya aja gitu ya. Jadi karena memang secara khusus konser ini kan dari Dekranasda dengan teman-teman Kemdikbud ya. Ya. Dan kemudian kan dengan datanya ibu-ibu OASA dan lain-lainnya. Jadi kita juga menyiapkan experience. Jadi bagaimana ketika datang ke sini orang punya alternatif alasan gitu ya. Jadi tidak, sekarang itu udah nggak ngomongin hanya komodo gitu. Justru sekarang dengan banyaknya festival, ruang publik digunakan itu menjadi alternatif aktivitas, dan yang lebih penting tidak hanya aktivitas untuk berwisata, tapi sebenarnya ini kan untuk dia melestarikan kebudayaan. Jadi udah masuk ke level ke sana. Nah tentunya kita promosikan kepada stakeholder juga ya, terutama wisatawan nih yang lagi pada datang ke Labuan Bajo kan, mereka pasti kan bingung ini apa sih gitu kan, dan kita ajakin mereka untuk datang ke waterfront untuk menonton ini. Nah selain itu juga karena Labuan Bajo didatengin 600 orang, ini kemarin teman-teman Pemkab luar biasa banget menyiapkan tempat tinggal dan memfasilitasi mereka selama di Labuan Bajo. Jadi benar-benar ini semua itu seperti swadaya gitu ya. Jadi kembali lagi nginepnya di rumahnya orang Labuan Bajo, kemudian bisa kenalan, bisa tidak hanya sekedar datang sebagai penampil, tapi juga datang sebagai saudara jadinya gitu kan, karena akhirnya teman-teman anak ini pun jadi kenal sama orang-orang Labuan Bajo langsung di rumahnya, tinggal bersama dan lain-lainnya. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini itu sangat menunjukkan bahwa ini yang mau kita jaga dan ini yang mau kita lestarikan, ini yang mau kita promosikan sebagai kekuatan berwisata dan di Labuan Bajo dan sekitarnya gitu, bahwa tidak hanya sekedar berwisata tapi kita membangun persaudaraan. Oke, berarti dampak salah satunya adalah membangun persaudaraan begitu Mbak Sana ya? Betul. Aha. Nah, di festival ini selain dampaknya adalah membangun persaudaraan seperti yang tadi Mbak Sana jelaskan, apa sih dampak lainnya untuk perkembangan pariwisata di Labuan Bajo begitu Mbak Sana? Saya tadi udah saya jelasin, jadi balik lagi bahwa ini kan ada ruang publik. Kemudian tahun ini kan kita dorong aktivasi ruang publik dengan event dan festival ya. Dan ini terus-terusan gitu. Jadi istilahnya setiap bulan pasti ada kegiatan. Bulan depan nanti ada yang maraton, ada marathon festival. Bulan depan lagi nanti ada lagi. Jadi ini membuat Labuan Bajo rame aja setiap bulan, sehingga kalau wisatawan datang ke sini kadang-kadang bisa lihat konser musik, kadang-kadang bisa lihat parade misalkan kan. Jadi semua itu akan lihat, aduh ke Labuan Bajo nggak cukup cuma sekali nih gitu. Jadi orang akan memantau, dan kita lagi nyiapin juga untuk tahun depan ini kita akan punya calendar of event yang mungkin lebih rapi gitu ya, karena udah post pandemi kan, mudah-mudahan jadi orang bisa melihat kapan dia mau datang dan dicocokin dengan kegiatan festival atau atraksi budaya apa yang sedang ada di Labuan Bajo. Nah, kemudian juga semakin kesini kami melihatnya adalah kayaknya nih lama-lama sudah direspon oleh tidak hanya pemerintah yang sibuk bikin acara gitu ya, tapi kayaknya udah mulai stakeholder Pentahelix udah mulai bikin kegiatan dan berinisiatif, itu bagus banget dan itu kita pengen sekali sebenarnya. Jadi si semua stakeholders ya, pemerintah ya, non pemerintah ya, misalkan akademisinya, pengusaha-pengusahanya, kemudian komunitasnya, masyarakat, semua berlomba-lomba untuk mengisi ruang yang sudah ada gitu. Jadi disitulah baru terjadi yang disebut ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif itu hidup dan sehat gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi mereka bisa bergerak sendiri. Dan dengan adanya kegiatan ini, pokoknya kita udah lihat ya dari kemarin Golokoi, kemudian festival-festival lainnya itu, ketika terjadi sesuatu keramaian itu pasti hidup semuanya. Jadi apalagi kegiatan yang bentuknya masif kayak gini, jadi pasti ya tempat tinggalnya penuh, kemudian tempat makannya habis sudah gitu kan, terus kemudian nanti jajanan juga semuanya laris manis. Nah tinggal kita sekarang pasti kita akan pantau, mudah-mudahan kegiatannya semuanya juga tetap bisa menjaga kebersihan. Ini juga buat semuanya ya, nggak cuma kegiatan konsernya, tapi teman-teman masyarakat yang datang, wisatawan yang datang, kita sama-sama jagain di Labuan Bajonya agar setiap ada kegiatan itu tetap bersih, tetap nyaman,
dan tetap aman, itu penting banget. Dan memang untuk kegiatan ini pun juga diamankan oleh teman-teman kepolisian, kemudian teman TNI, karena kan memang pengamanannya VIP ya, karena ada ibu datang gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin terbiasa untuk mengadakan kegiatan-kegiatan festival ataupun parade atau event, tapi di sisi lain juga kita juga semakin terbiasa untuk menjaga kebersihan dan menjadi tuan rumah yang baik. Oke, berarti ini Labuan Bajo memang sudah disetting begitu ya untuk begitu banyak kegiatan yang akan dilaksanakan begitu, biar para pengunjung ya, tamu-tamu yang datang itu tidak boring ya, tidak itu saja yang disuguhkan begitu ya Mbak Sana ya. Oke, baik Mbak Sana, Festival Seribu Sasando ini apakah pure hanya Sasando saja yang dipertontonkan atau ada kolaborasi atau perpaduan budaya dan tradisi dari daerah-daerah lain yang ada di NTT begitu Mbak Sana? Kalau kita intik-intik dari Guardian Stick dan latihan kemarin ya, ada kombinasi banyak sih. Jadi tidak hanya Sasandonya, ada kelompok musiknya juga, ada band musik biola, ada small band gitu ya, segala macam. Kemudian ada seperti semi operanya kayak gitu. Jadi saya pikir menarik banget dan bisa dibayangin yang mentasnya itu 1.000-an orang lebih kan, jadi istilahnya ini menunjukkan waterfront gede banget ya, jadi bisa ditonton sedemikian rupa. Ini akan sangat menarik, makanya jangan lewatkan nanti jam 5 menuju kita rame-rame ke waterfront dan tongkrongin dan kita nonton bareng-bareng. Oke, baik. Ini sebelum kita akhiri pesannya ini apa nih untuk pendengar RRI, lebih khusus untuk masyarakat Labuan Bajo saat ini? Pesannya adalah ayo kita datang ke Labuan Bajo. Sekarang makin banyak kegiatan-kegiatan yang seru-seru. Terus juga selalu pantau di sosmed atau medianya BPLBF juga, karena setiap ada kegiatan baru kita akan sampaikan di situ. Terus juga Labuan Bajo nggak cuma nonton komodo nih, tapi banyak lagi kegiatan seperti festival, event, parade, kemudian aktivitas budayanya udah makin banyak yang bisa dijadikan alternatif untuk bisa kita mengenal lebih dekat apa itu Labuan Bajo Forest. Dan mudah-mudahan teman-teman semua ketika datang ke Labuan Bajo bisa melakukan experience yang menyenangkan. Kalau misalkan ada yang kurang berkenan, silakan infokan juga ke kami, nanti kita bisa kolaborasikan sehingga ini bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih selalu, tetap setia mendukung dan mendengar tentang Labuan Bajo. Oke, terima kasih Mbak Sana, selalu siap ya, selalu ready nih untuk RRI ND. Baik, selamat pagi. Iya, pagi.